Pada saat ini guys, kita mencoba membahas bagaimana pengakuan atau kesaksian dari ketujuh terpidana tentang DPO Peggy Peron yang telah tertangkap. Silahkan ikutin videonya sampai selesai. Nah guys, sebelum kita membahas pengakuan tujuh terpidana tentang Peggy Peron, benar atau tidak dia adalah pelakunya, kami menjelaskan lebih dulu bahwa setelah penangkapan, Peggy Peron ini terlihat stres. Hal tersebut diceritakan oleh kuasa hukumnya, yaitu Sugianti. Usai ditangkap, Sugianti menyebutkan bahwa Peggy Peron dalam keadaan stres. Kronologi penangkapan Peggy Peron ini berlangsung di Bandung pada tanggal 21 Mei 2024. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Peggy diduga sebagai otak pembunuhan Vina. Dan katanya Peggy berhasil ditangkap setelah 8 tahun buronan dalam kasus Vina Eki ini. Kata Jules, dia mengatakan bahwa Peggy ini ditangkap pada saat pulang kerja. Peggy bekerja sebagai salah satu buruh bangunan, dan pada saat penangkapan, waktu menunjukkan pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Namun, penangkapan ini menuai banyak spekulasi dari berbagai pihak. Ada yang percaya bahwa Peggy yang ditangkap itu adalah pelaku aslinya. Tidak sedikit juga orang mengatakan bahwa Peggy yang ditangkap itu bukan pelaku aslinya. Namun Polda Jawa Barat telah membantah hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak salah tangkap terhadap Peggy sang pelaku yang asli. Mari kita mengulas dulu lebih lanjut bagaimana setelah Peggy ditangkap oleh polisi. Pada saat itu, polisi menggeledah rumah nenek Peggy yang diketahui bahwa Peggy berada di sana bersama ibunya dan juga adik-adiknya sejak kecil. Rumah neneknya Peggy tersebut berada di dalam perkebunan di RT 02 dan RW 02, Blok Simanja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi menggeledah rumah ini sebagai cara untuk mencari barang bukti yang lebih kuat untuk memperjelas pemeriksaan Peggy. Pada saat itu, salah satu warga yang bernama Mas Niah mengatakan Peggy sejak kecil tinggal bersama nenek, ibunya, dan adik-adiknya di rumah itu. Kemudian ia membenarkan bahwa 2016 isu Peggy diduga sebagai pelaku telah beredar beritanya di desa itu. Kemudian pada saat itu Mas Nia mengatakan bahwa Peggy jarang berada di Cirebon. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Nah, yang membuat banyak orang tidak percaya bahwa itu adalah Peggy asli yang ditangkap oleh polisi itu karena Peggy, sesuai dengan pengakuan dari Masnya ini, dia mengatakan bahwa pada saat kejadian, Peggy sudah berada di Bandung. Jadi bukan di Cirebon. Namun, ada banyak juga orang beranggapan bahwa bisa saja Peggy ini mengakunya di Bandung. Padahal sedang di Cirebon, mungkin saja dia menginap di rumah para teman-teman geng motornya dalam melaksanakan aksi yang kita kenal dengan kasus Vina ini. Bisa saja hal itu terjadi, dan ini juga merupakan sebuah logika yang masuk akal. Nah, hal ini membuat banyak sekali warga yang merasa bahwa Peggy ini benar-benar salah tangkap. Polisi salah menangkap Peggy. Ini adalah Peggy yang lain, bukan sesuai dengan DPO. Selain itu, Peggy sendiri mengaku melalui ibunya bahwa Peggy telah bersumpah bahwa dia bukan pelakunya dan tidak tahu sama sekali tentang kejadian itu. Menanggapi hal tersebut, ibu Peggy, yaitu Kartini, mengatakan bahwa Peggy hanya dijadikan tumbal oleh orang-orang berpangkat. Walaupun demikian, mari kita lebih dalam lagi mengulik fakta-fakta yang sebenarnya akan kasus Vina ini. Nah, dalam waktu beberapa hari kemudian muncullah yang bernama Aib, yang katanya telah dijadikan saksi pada 2016 yang lalu. Pria ini berasal dari desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pada waktu kejadian, dia menyatakan bahwa dia melihat ada Peggy di sana. Ada wajah Peggy seperti Peggy yang sudah tertangkap saat ini. Dan dia mengenal selain Peggy ada beberapa teman yang lain. Dia mengetahui wajahnya, namun nama-nama mereka tidak diketahuinya katanya. Nah, pernyataan Aib ini bisa menjadi bukti yang menguatkan polisi menjadikan Peggy sebagai tersangka. Nah guys, percaya tidak percaya, pengakuan ketujuh terpidana adalah menjadi kunci utama menjadikan Peggy Setiawan alias Peron menjadi salah satu tersangka. Seperti yang kita ketahui bahwa ketujuh terpidana itu telah dibawa untuk sementara di Polda Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Dan dalam waktu singkat, tertangkaplah salah satu DPO
yang telah buron selama 8 tahun itu, yaitu Peggy Peron, tepatnya di Bandung. Dan kita ketahui bahwa DPO yang tertangkap itu langsung dibawa ke Polda Jawa Barat, dan artinya ketujuh terpidana telah dipertemukan dengan DPO yang tertangkap itu. Logikanya pada saat itu, polisi tidak mungkin berdiam saja tanpa mempertanyakan hal ini kepada ketujuh terpidana. Apakah mereka mengenal orang ini? Apakah dia terlibat dalam kasus Vina Cirebon ini? Dalam hal ini, kita sudah bisa bayangkan bagaimana jawaban dari ketujuh terpidana ini. Dan tentu saja polisi sudah mengetahui jawaban yang disampaikan oleh beberapa orang ini, yaitu ketujuh terpidana ini. Sehingga polisi dengan mantapnya menetapkan DPO Peggy Peron atau Peggy Setiawan sebagai tersangka pada saat itu. Bahkan keesokan harinya, tanpa menunggu dari pengacara keluarga dari Peggy Peron ini, sang DPO yang sudah tertangkap ini telah dijadikan sebagai tersangka. Dan sampai saat ini guys, banyak kabar yang beredar bahwa Peggy Peron ini adalah dalang dari semua ini, atau otak dari kasus Vina Eki Cirebon ini. Pada saat ini guys, kita mencoba membahas bagaimana pengakuan atau kesaksian dari ketujuh terpidana tentang DPO Peggy Peron yang telah tertangkap. Silahkan ikutin videonya sampai selesai. Nah guys, sebelum kita membahas pengakuan 7 terpidana tentang Peggy Peron, benar atau tidak dia adalah pelakunya, kami menjelaskan lebih dulu bahwa setelah penangkapan, Peggy Peron ini terlihat stres. Hal tersebut diceritakan oleh kuasa hukumnya, yaitu Sugianti. Usai ditangkap, Sugianti menyebutkan bahwa Peggy Peron dalam keadaan stres. Kronologi penangkapan Peggy Peron ini berlangsung di Bandung pada tanggal 21 Mei 2024. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Peggy diduga sebagai otak pembunuhan Vina. Dan katanya Peggy berhasil ditangkap setelah 8 tahun buronan dalam kasus Vina Eki ini. Kata Jules, dia mengatakan bahwa Peggy ini ditangkap pada saat pulang kerja. Peggy bekerja sebagai salah satu buruh bangunan, dan pada saat penangkapan, waktu menunjukkan pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Namun penangkapan ini menuai banyak spekulasi dari berbagai pihak. Ada yang percaya bahwa Peggy yang ditangkap itu adalah pelaku aslinya. Tidak sedikit juga orang mengatakan bahwa Peggy yang ditangkap itu bukan pelaku aslinya. Namun Polda Jawa Barat telah membantah hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak salah tangkap terhadap Peggy sang pelaku yang asli. Mari kita mengulas dulu lebih lanjut bagaimana setelah Peggy ditangkap oleh polisi. Pada saat itu, polisi menggeledah rumah nenek Peggy yang diketahui bahwa Peggy berada di sana bersama ibunya dan juga adik-adiknya sejak kecil. Rumah neneknya Peggy tersebut berada di dalam perkebunan di RT 02 dan RW 02, Blok Simanja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi menggeledah rumah ini sebagai cara untuk mencari barang bukti yang lebih kuat untuk memperjelas pemeriksaan Peggy. Pada saat itu, salah satu warga yang bernama Mas Niah mengatakan Peggy sejak kecil tinggal bersama nenek, ibunya, dan adik-adiknya di rumah itu. Kemudian ia membenarkan bahwa 2016 isu Peggy diduga sebagai pelaku telah beredar beritanya di desa itu. Kemudian pada saat itu Mas Niah mengatakan bahwa Peggy jarang berada di Cirebon. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Nah, yang membuat banyak orang tidak percaya bahwa itu adalah Peggy asli yang ditangkap oleh polisi itu karena Peggy, sesuai dengan pengakuan dari Masnya ini, dia mengatakan bahwa pada saat kejadian, Peggy sudah berada di Bandung. Jadi bukan di Cirebon. Namun, ada banyak juga orang beranggapan bahwa bisa saja Peggy ini mengakunya di Bandung. Padahal sedang di Cirebon, mungkin saja dia menginap di rumah para teman-teman geng motornya dalam melaksanakan aksi yang kita kenal dengan kasus Vina ini. Bisa saja hal itu terjadi, dan ini juga merupakan sebuah logika yang masuk akal. Nah, hal ini membuat banyak sekali warga yang merasa bahwa Peggy ini benar-benar salah tangkap. Polisi salah menangkap Peggy. Ini adalah Peggy yang lain, bukan sesuai dengan DPO. Selain itu, Peggy sendiri mengaku melalui ibunya bahwa Peggy telah bersumpah bahwa dia bukan pelakunya dan tidak tahu sama sekali tentang kejadian itu. Menanggapi hal tersebut, ibu Peggy
yaitu Kartini, mengatakan bahwa Peggy hanya dijadikan tumbal oleh orang-orang berpangkat. Walaupun demikian, mari kita lebih dalam lagi mengulik fakta-fakta yang sebenarnya akan kasus Vina ini. Nah, dalam waktu beberapa hari kemudian muncullah yang bernama Aib, yang katanya telah dijadikan saksi pada 2016 yang lalu. Pria ini berasal dari desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pada waktu kejadian, dia menyatakan bahwa dia melihat ada Peggy di sana. Ada wajah Peggy seperti Peggy yang sudah tertangkap saat ini. Dan dia mengenal selain Peggy ada beberapa teman yang lain. Dia mengetahui wajahnya namun nama-nama mereka tidak diketahuinya katanya. Nah, pernyataan Aib ini bisa menjadi bukti yang menguatkan polisi menjadikan Peggy sebagai tersangka. Nah guys, percaya atau tidak percaya, pengakuan ketujuh terpidana adalah menjadi kunci utama menjadikan Peggy Setiawan alias Peron menjadi salah satu tersangka. Seperti yang kita ketahui bahwa ketujuh terpidana itu telah dibawa untuk sementara di Polda Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Dan dalam waktu singkat, tertangkaplah salah satu DPO yang telah buron selama 8 tahun itu, yaitu Peggy Peron, tepatnya di Bandung. Dan kita ketahui bahwa DPO yang tertangkap itu langsung dibawa ke Polda Jawa Barat, dan artinya ketujuh terpidana telah dipertemukan dengan DPO yang tertangkap itu. Logikanya pada saat itu, polisi tidak mungkin berdiam saja tanpa mempertanyakan hal ini kepada ketujuh terpidana. Apakah mereka mengenal orang ini? Apakah dia terlibat dalam kasus Vina Cirebon ini? Dalam hal ini, kita sudah bisa bayangkan bagaimana jawaban dari ketujuh terpidana ini. Dan tentu saja polisi sudah mengetahui jawaban yang disampaikan oleh beberapa orang ini, yaitu ketujuh terpidana ini. Sehingga polisi dengan mantapnya menetapkan DPO Peggy Peron atau Peggy Setiawan sebagai tersangka pada saat itu. Bahkan keesokan harinya, tanpa menunggu dari pengacara keluarga dari Peggy Peron ini, sang DPO yang sudah tertangkap ini telah dijadikan sebagai tersangka. Dan sampai saat ini guys, banyak kabar yang beredar bahwa Peggy Peron ini adalah dalang dari semua ini, atau otak dari kasus Vina Eki Cirebon ini.